keadaan utopis atau keadaan utopia. Apa yang dimaksud dengan keadaan utopia, negara utopia, rakyat yang utopis, dan lain sebagainya? Keadaan di mana segala sesuatunya mudah, dapat dijangkau, selaras, serasi, dan tidak ada kesusahan apapun lagi. Ini adalah keadaan yang didambangkan oleh seluruh umat manusia dimanapun berada. Keadaan inilah yang diinginkan manusia di setiap negara terhadap negaranya, terhadap pemerintahannya, dan terhadap bumi ini. Di mana Plato sendiri pernah menyebutkan bahwa negara utopis adalah negara ideal yang dipimpin oleh para filsuf, di mana filsuf pasti akan berpikir dengan bijaksana dan menggunakan akal, bukan dengan menggunakan egonya. Lalu apakah kita bisa mencapai keadaan utopis tersebut? Dan apa yang terjadi pada kita ketika kita sudah mencapai keadaan utopis tersebut? Kita akan bahas dari awal mula dulu. Kita akan mundur ke belakang. Bagaimana manusia hidup di awal-awal peradaban? Manusia sejatinya adalah makhluk lemah, makhluk yang membutuhkan kehidupan sosial dan komunal dan saling bergantung kepada makhluk yang lainnya. Contohnya adalah manusia pernah atau perlu membunuh makhluk lain. Dalam hal lain adalah tumbuhan dan binatang untuk bertahan hidup dan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan komunalnya. Manusia pada zaman dulu hidup dengan cara berburu, yang mana kondisi ini memungkinkan manusia untuk memburu hewan-hewan liar di alam liar seperti gajah mamut yang kepunahannya adalah hasil dari peradaban manusia. Lalu hewan-hewan lain yang punah yang memang hasil dari peradaban manusia. Manusia memerlukan kebutuhan pangan dari memburu. Hanya saja manusia pada zaman dulu mudah terserang penyakit, mudah mati karena belum adanya atau belum ditemukannya obat-obatan yang bisa membuat manusia hidup lebih lama atau sembuh. Karena kehidupan zaman dulu belum semodern zaman sekarang. Lalu manusia bertumbuh kepada keadaan yang bisa bercocok tanam, di mana manusia tidak perlu lagi berburu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di momen ini manusia membutuhkan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan, kebutuhan negara, kebutuhan alam, dan kebutuhan pangan manusia itu sendiri. Dan di sini mulailah manusia membangun peradaban yang lebih kokoh, membangun pembangunan, membuat alat dan lain sebagainya. Alat yang bisa membuat manusia untuk lebih bertahan hidup lagi, seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Itu adalah peradaban manusia kuno. Manusia mungkin yang dimulai dengan manusia zaman purba atau yang percaya agama dari Nabi Adam dan lain sebagainya. Lalu berkembang secara terus-menerus karena otak manusia berkembang dan menjadi peradaban manusia yang lebih maju karena menemukan matematika, menemukan ilmu, menemukan cara mengeksploitasi alam dengan baik, yaitu dengan bercocok tanam. Lalu apa yang terjadi pada manusia di zaman sekarang atau zaman setelahnya sampai zaman sekarang? Manusia setelah peradaban lebih maju, kemudian agama muncul di situ, di mana agama ini didefinisikan tentang kepercayaan kepada suatu tertentu, kepercayaan tertentu yang menjadikan Tuhan dan dewa sebagai pusat yang disembah. Bahkan raja pun menggunakan dewa agar manusia atau rakyatnya bisa tunduk kepadanya. Ini adalah fase di mana idolatri muncul, pemujaan muncul. Manusia mulai mengharapkan sesuatu pada sesuatu yang lebih tinggi, dan itu adalah para dewa kalau kita mengacu pada zaman dulu, peradaban kuno seperti Mesir kuno, Yunani kuno, Romawi kuno, dan lain sebagainya. Lalu manusia makin kesini makin menemukan eksistensi Tuhan. Lalu muncullah agama-agama langit, agama-agama yang diyakini sebagai Tuhan yang sejati, yang dari Tuhan sejati. Maka di sini manusia memunculkan lagi peradaban yang lebih hakiki atas dasar kepercayaan mereka kepada Tuhan. Salah satunya Yahudisme, Kristen, dan Islam yang dianggap sebagai agama-agama Abrahamik.
Namun yang dititik beratkan di sini adalah agama Kristen itu sendiri, yang dimana pernah mengalami abad kegelapan sebelum masa Renaissance muncul, di mana pada abad kegelapan ini manusia terlalu bertekuk lutut kepada aturan agama Kristen atau kepada kebijakan gereja, hingga peradaban manusia mentok dan tidak bisa maju pada zaman itu, sehingga muncullah masa Renaissance. Masa Renaissance itu adalah masa perubahan dari abad kegelapan ke abad yang baru, di mana ilmu pengetahuan adalah sumber utamanya dan bukan lagi agama, tidak terikat ke gereja. Bahkan para konspirator di negara kita mengait-kaitkan ini dengan agenda elit global, Illuminati, Freemason dan lain sebagainya, yang akhirnya bangsa-bangsa Eropa memulai ekspansi keluar Eropa dengan mengambil alih atau mengambil sumber daya alam di negara-negara lain, benua-benua lain yang mungkin pada saat itu belum terbentuk negara seperti Eropa, seperti negara-negara Eropa, yaitu ke negara-negara Asia, lalu ke Amerika dan lain sebagainya. Salah satunya Belanda yang menjajah kita. Itu adalah produk dari hasil beralihnya zaman kegelapan menuju zaman terang, yaitu Renaissance. Di zaman ini manusia mulai membentuk atau membuat suatu peradaban, peralatan dan lain sebagainya yang lebih maju, yang bahkan menjadi bumerang bagi manusia sendiri, yaitu memunculkan perang. Karena manusia bisa menciptakan senjata yang bisa menjadi pemusnah massal untuk manusia, untuk menjadi alat perang untuk mereka sendiri, untuk menguasai satu sama lain. Dan ini memunculkan perang dunia satu pada akhirnya, di mana manusia dengan egonya masing-masing ingin menguasai satu sama lain karena manusia tidak pernah puas dengan pencapaiannya. Manusia terlalu rakus akan alam sampai menjajah negara lain atau negeri lain. Lalu ini bukan menjadi solusi bagi manusia, maka terciptalah perdamaian setelah Perang Dunia I, di mana banyak korban sampai ratusan atau puluhan juta jiwa berguguran akibat perang tersebut, sampai terjadinya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua terjadi dengan dalam kurun waktu bertahun-tahun, yang korban jiwanya tidak jauh lebih buruk dari Perang Dunia I, di mana dari sini manusia belajar bahwa perang bukanlah solusi. Perang hanya akan menimbulkan perpecahan, kerusakan alam. Maka manusia mulai berpikir, yang akhirnya menemukan solusi baru, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau UN, di mana perang bukan lagi jalan yang harus diutamakan untuk berada di negara lain atau lain sebagainya. Di mana saat ini kita sudah ada di zaman tersebut, zaman di mana manusia bisa saling mengenal satu sama lain, saling berbicara satu sama lain dan lain sebagainya, saling berkomunikasi satu sama lain tanpa takut bergesekan. Tapi tetap saja gesekan-gesekan sentimental antara manusia tetap ada sampai sekarang. Ini belum bisa mencapai masa utopis. Maka manusia di zaman sekarang yang kita tahu mulai menciptakan teknologi-teknologi yang bisa membantu kita untuk mencapai suasana atau kedamaian utopia yang manusia dambakan, yaitu teknologi yang bisa menjangkau kita atau membantu kita untuk berkomunikasi satu sama lain. Bahkan manusia sudah bisa menciptakan dan berencana juga mengembangkan artificial intelligence atau AI, yang dimana suatu saat AI ini akan menjadi sistem pemerintahan atau utama sebagai pengatur rakyat atau pengatur pemerintahan. Karena manusia belajar bahwa jika pemerintahan diserahkan kepada manusia itu sendiri, maka hasilnya akan buruk-buruk juga. Kita sudah mencoba berbagai sistem seperti republik, kekaisaran, aristokrasi, demokrasi dan lain sebagainya, tetap gagal selama manusia memegang tampuk kekuasaan. Maka manusia berencana memberikan tampuk itu kepada artificial intelligence, karena AI itu tidak punya motivasi, diprogram untuk menjalani program yang sudah disistemasikan oleh manusia. Maka keadaan utopis bisa tercapai pada saat AI itu sudah mengatur semuanya. Jika dalam konsep agama ini lebih mirip Tuhan menciptakan malaikat yang diciptakan hanya untuk taat saja. Manusia menciptakan AI itu juga seperti itu, bisa diibaratkan seperti itu. Lalu bagaimana yang akan kita rasakan ketika masa utopis itu tercapai, di mana manusia sudah tidak lagi saling bersinggungan satu sama lain, sudah tidak lagi merasakan kesulitan,
Apapun yang diinginkan ada bisa dengan sekejap di depan mata, seperti kuota internet atau wifi atau jaringan internet dan lain sebagainya, sudah bisa dicapai dengan gratis, dengan tidak mengeluarkan biaya. Sudah bisa mendapatkan keinginan apapun, bahkan manusia bisa melakukan rekayasa genetik untuk merekayasa dirinya sendiri agar tidak ada kesenjangan ras atau sosial lagi. Itu semua sudah bisa dicapai, itu semua sudah bisa didapatkan manusia pada zaman atau masa depan yang dimana itu disebut masa utopis atau di masa utopia, yang mana ini adalah masa yang justru bisa menjadi paradoks untuk manusia. Apa yang kalian rasakan ketika kalian bayangkan ada pada masa tersebut? Kalian ingin makan, kalian tinggal memesan sesuatu dan dengan sekejap makanan akan ada di depan kalian tanpa kalian harus bersusah payah. Kalian ingin membutuhkan sesuatu, ingin menginginkan sesuatu, dengan sekejap kalian akan mendapatkan sesuatu itu di depan mata kalian, di mana semuanya mudah, di mana semuanya terlaksana dengan instan, tidak ada proses, tidak ada apapun. Mirip seperti konsep surga. Kalian pernah berpikir kalau hidup di surga, apa yang kalian rasakan? Bahagia jika dalam entitas manusia seperti saat ini di bumi, tapi sudah merasakan surga di bumi ini. Apa yang kalian rasakan? Bahagia atau hampa? Karena segala sesuatunya akan kalian dapatkan dengan mudah tanpa melalui proses kerja keras, tanpa melalui proses berusaha. Mungkin di awal kalian akan merasakan kebahagiaan, kesenangan, impian kalian dapat mudah dengan terwujud, tapi semakin lama kalian merasakan kekosongan, kehampaan, karena segala sesuatunya bakal diproses dengan mudah, akan didapatkan dengan mudah. Dimana tidak ada lagi kriminal atau tidak lagi kemiskinan, tidak ada lagi apapun yang membuat manusia menderita, karena manusia tidak berpikir lagi untuk bertindak jahat karena segala sesuatunya sudah mudah. Bahkan di era utopis itu, ibu bisa melahirkan tanpa harus melalui proses persalinan karena adanya rekayasa genetik itu. Maka apakah kalian akan mendapatkan kebahagiaan atau kehampaan? Makanan yang didapatkan dengan mudah akan menjadi hampa karena kita tidak merasakan bagaimana susahnya mendapatkan makanan tersebut. Dan ketika dalam keadaan susah untuk mendapatkan makanan, dan ketika kita dapatkan, kita akan bersyukur dengan sangat penuh karena kita mengingat proses kita untuk berusaha mendapatkan makanan tersebut. Ibu melahirkan tidak akan lagi merasakan kedalaman emosi dengan bayinya karena tidak melalui proses persalinan. Tapi bagaimana jika dibayangkan dengan masa sekarang di mana seorang ibu yang melahirkan, yang bertaruhkan nyawa, bisa merasakan kedalaman dengan bayinya karena melalui proses sakit itu. Manusia di masa depan mungkin akan iri kepada manusia di zaman sekarang, kepada kita, karena mereka di masa depan akan mendapatkan segala sesuatunya dengan mudah. Mereka merindukan proses yang begitu panjang untuk mendapatkan kebahagiaan. Bahkan mereka bisa merekayasa umur, mereka bisa merekayasa genetik yang menjadikannya tetap muda. Sedangkan kita yang di zaman sekarang bertaruh dengan tidak tahunya akan hari esok, itu membuat kita lebih menghargai hidup, lebih menghargai umur karena kita tahu waktu kita terbatas. Manusia berusaha mencapai surga, menjadikan bumi sebagai surga untuk mencapai kebahagiaan, dan ketika semua itu terjadi, justru manusia akan mendapatkan kehampaan karena segalanya mudah didapatkan. Maka bersyukurlah dan jangan berlebihan. Manusia di zaman dulu ingin mendambakan kehidupan yang lebih beradab, lebih bahagia, dan ketika manusia di zaman depan, di masa depan mendapatkan semua itu, malah iri kepada manusia di zaman lalu. Maka bersyukurlah, karena kita tidak akan tahu hari esok, dan itu membuat kita bersyukur akan kehidupan ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.